Kali ini kita akan membahas kisah nyata salah satu perang terbesar umat manusia yang dirangkum dalam film Midway yang rilis pada tahun 2019. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua antara Amerika dan Jepang, di mana pihak Amerika yang diserang habis-habisan di pangkalan Pearl Harbor oleh Jepang, sehingga memakan banyak korban. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Film diawali pada tahun 1937 di Tokyo, Jepang. Kita akan diperkenalkan oleh Edwin Layton, salah satu perwakilan Angkatan Laut Amerika yang melakukan kunjungan persahabatan dengan perwakilan negara lainnya dan membahas banyak hal dengan Laksamana Yamamoto. Salah satu pembahasan mereka adalah kemungkinan terjadinya perang di masa depan. Yamamoto menegaskan jika ia tidak menyukai kalau harus berperang melawan Amerika. Layton juga meyakinkan kalau menurutnya pihak Amerika juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi ada satu hal yang dicemaskan Yamamoto, jika pihak Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang. Ia tidak bisa menjamin kalau Jepang tidak akan berperang melawan Amerika, karena selama ini 80% pasokan bahan bakar Jepang dibeli dari Amerika. Setelah 4 tahun kemudian, di tahun 1941, kita diperlihatkan USS Enterprise, salah satu kapal induk terbesar Amerika, sekaligus markas pilot-pilot terbaik Amerika. Di sisi lain, di tahun yang sama, Jepang sedang berperang melawan Cina, dan Jerman sedang melawan Eropa, sedangkan Amerika berada di posisi netral. Setelah itu kita diperkenalkan dengan Dick Besch, salah satu pilot terbaik Amerika, yang baru saja selesai melakukan misi pengintaian. Setelah Dick Besch sampai di markas, kita diperkenalkan dengan Dickinson, salah satu sahabat dari Dick Besch. Dickinson memberitahu kalau dia akan dipindahkan ke Pearl Harbor, sedangkan Dick Besch akan tetap menetap di USS Enterprise dan melanjutkan tugas-tugasnya. Sekarang kita beralih ke USS Arizona yang ada di Pearl Harbor. Di sini kita diperkenalkan dengan Roy, salah satu sahabat Dick Besch dan Dickinson. Di pagi itu, Roy sedang menegur salah satu anggotanya karena terlalu santai dalam melaksanakan tugasnya. Tapi setelah itu kejadian sangat tragis terjadi di Pearl Harbor. Pasukan Jepang menyerang Pearl Harbor dengan ratusan pesawat. Jepang juga menurunkan banyak bom yang membuat banyak kapal Amerika yang belum siap berperang harus hancur. Pihak Amerika yang belum ada persiapan sama sekali terpaksa hanya bisa bersembunyi dan berusaha menghindar dari serangan Jepang yang membabi buta. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Begitu pula dengan peluru yang tak henti-henti dari pesawat Jepang sampai membuat Pearl Harbor lumpuh total. Roy yang ada di sana berusaha menyelamatkan diri bersama anak buahnya, tapi sayangnya dia harus tenggelam bersama kapal yang selama ini dia pimpin. Layton yang sedang berangkat ke Pearl Harbor terkejut melihat pemandangan yang ada di depannya, di mana kapal-kapal perang Amerika semuanya hancur terbakar karena bom dari Jepang. Tidak sampai di situ saja, setelah Layton sampai di kawasan kantor, ternyata ada beberapa pesawat Jepang yang juga masuk menyerang di kawasan kantor Layton. Suasana di sana menjadi sangat tidak terkendali. Layton pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari letak koordinat kapal induk Jepang berada. Kabar tentang penyerangan Pearl Harbor tersebar luas. Keesokannya USS Enterprise sudah tiba di Pearl Harbor. Pemandangan tragis dari penyerangan Jepang masih terlihat jelas di sana. Dari kejauhan, Dick Besch juga bisa melihat USS Arizona yang dipimpin oleh Roy temannya sudah hancur termakan api. Sesampainya di pelabuhan, Dick Besch bertemu dengan Dickinson yang syukurnya selamat dari penyerangan kemarin. Setelah itu Dick Besch bertemu dengan istrinya dan menyampaikan dia tidak bisa pulang sekarang karena masih ada tugas yang harus dia jalankan. Di sisi lain, Jepang sedang rapat tentang kemenangan mereka di Pearl Harbor. Yamamoto juga menyarankan agar menyerang kapal induk Amerika secepatnya. Yamamoto yakin jika perang ini berlangsung lama, Jepang akan kalah. Satu-satunya kesempatan Jepang untuk menang adalah menyerang kapal induk Amerika. Yamamoto yang sebenarnya tidak ingin berperang dengan Amerika terpaksa memberikan tugas ke anak buahnya untuk menyerang Midway, salah satu pangkalan terbesar Amerika. Sedangkan pihak Amerika tentu tidak tinggal diam dengan kekalahan kemarin. Amerika memanggil Komandan Nimitz. Ia ditunjuk untuk memimpin serangan balik ke Jepang di Laut Pasifik. Amerika berharap Nimitz dapat membuat strategi dan dapat menghancurkan armada Jepang sebelum Jepang melakukan serangan-serangan selanjutnya. Perintah ini sebenarnya cukup berat karena kita tahu kapal perang dan pasukan Amerika sekarang sangat terbatas karena penyerangan di Pearl Harbor kemarin. Di hari pertama Nimitz bekerja, tanpa basa-basi dia memberitahu rencananya ke Layton. Nimitz ingin membuat serangan balasan ke Jepang di pelabuhan Marshall.
Singkat cerita, di tanggal 1 Februari 1942, USS Enterprise sudah berada di perairan sana. Dave sebagai pemimpin mereka menugaskan beberapa pasukan untuk menyerang Jepang yang ada di Pelabuhan Marshall. Dick Best diperintahkan untuk menghancurkan pangkalan udara yang ada di sana. Pesawat Amerika mulai terbang mendekati armada Jepang yang ada di sana. Jepang yang sudah siap untuk berperang berusaha bertahan dengan menembaki pesawat-pesawat Amerika. Sedangkan Dick Best dengan timnya pergi menyerang pangkalan udara Jepang agar Jepang tidak melakukan serangan balik. Dengan berani, Dick Best menukik pesawatnya dan membuang bom di pangkalan udara Jepang. Sebagian besar pesawat Jepang hancur karena ledakan bom yang Dick Best lakukan. Tapi tidak lama setelah itu, Jepang menyerang USS Enterprise dengan sisa pesawatnya. Jepang yang terkenal berani mati pada saat itu berusaha menabrakkan salah satu pesawatnya langsung ke USS Enterprise. Beruntung, Bruno yang ada di sana menembaki pesawat itu sehingga tabrakan itu tidak terjadi. 18 April 1942, USS Enterprise bersama kapal yang lain berada 650 mil di timur Jepang. Di sana, USS Enterprise sedang mengantar pesawat pengebom yang dipimpin oleh James the Little. James dan anggotanya mempunyai misi khusus, di mana misi ini harus mengantarkan paket bom langsung ke pusat kota Jepang yang ada di Tokyo. Tapi keadaan di sana kurang menguntungkan karena cuaca yang sangat buruk. Namun, James yang memang sangat handal menerbangkan pesawat akhirnya berhasil lepas landas dan menuju kota Tokyo. Dan sesampainya di Tokyo, James dan timnya berhasil menjatuhkan banyak bom dan menghancurkan pusat kota Jepang. Tapi karena bahan bakar James yang tidak cukup untuk putar balik, James dan temannya terpaksa mendarat di sekitar daratan Cina. Beruntungnya pada saat mendarat, James bertemu pemberontak Jepang yang ada di daratan Cina. Sedikit informasi, pada saat itu Cina adalah negara jajahan Jepang dan sebagian besar daerah Cina sudah dikuasai oleh Jepang. Setelah mereka tahu kalau James adalah orang yang mengebom Tokyo, mereka langsung menjambut James dengan baik dan akan mengantarkan James ke Suzhou, tempat di mana pangkalan pasukan darat tentara Amerika berada. Tidak lama setelah itu terlihat pesawat Jepang yang menyerang tempat itu. Setelah James cari tahu, ternyata Jepang melampiaskan kekalahannya ke orang-orang jajahannya. Kembali ke Pearl Harbor, di sini kita melihat perbedaan pendapat antara Layton dan Nimitz tentang badan intelijen di Washington. Nimitz mendapat informasi Kurashiki adalah target utama Jepang, sedangkan Layton beranggapan Midway adalah tempat yang Jepang incar. Nimitz mulai ragu harus percaya informasi yang mana. Nimitz pun mulai mendengarkan pendapat Layton. Untuk memperkuat informasinya, Layton mengajak Nimitz bertemu dengan salah satu anggotanya di intelijen Angkatan Laut dan bertanya kenapa Midway menjadi sasaran utama Jepang. Dengan memperlihatkan pesan yang mereka pecahkan, Nimitz percaya informasi Layton jauh lebih masuk akal. Dan Nimitz memerintahkan USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Beberapa hari kemudian, Nimitz, Layton, dan petinggi yang ada di sana membuat ulang strategi untuk menyergap Jepang di Midway. Nimitz membuat strategi dengan menempatkan kapal Amerika di tempat yang tidak diduga oleh Jepang, agar bisa diserang dari segala arah. Bukan cuma itu saja, Nimitz juga mempersiapkan kapal selam untuk serangan dadakan. Dengan semua informasi yang Layton dapatkan, dia cukup yakin Jepang akan menyerang dari arah barat laut pada jam 7 pagi di tanggal 4 Juni. Di USS Enterprise, Dave mulai menghitung jumlah pesawat dan berapa pilot untuk melakukan tugasnya nanti. Awalnya Dave cukup pesimis karena mereka masih kekurangan pasukan. Tapi kekhawatiran Dave akhirnya mereda karena tidak lama setelah itu datang kapal Yorktown yang akan ikut berperang bersama mereka. Layton yang berada di markas terlihat sangat kelelahan. Nimitz yang melihatnya menyuruh Layton untuk pulang dan beristirahat. Tapi Layton masih ingin bekerja dan menggali lebih dalam informasi yang dia dapatkan agar pada saat perang di Midway bisa lebih maksimal lagi. Pearl Harbor 4 Juni 1942, 1 jam sebelum peperangan. Semua pasukan udara Midway sudah mulai diterbangkan. Dick Best yang sedang bersama anggotanya mulai menyemangati mereka. Dick Best yakin strategi ini dapat membuat Jepang kalah telak. Jam 6.40 pagi, sudah terlihat pemandangan yang mengerikan. Ratusan pesawat Jepang sudah berbaris dan bersiap meratakan Midway dari udara. Sirine tanda peperangan sudah dibunyikan. Ratusan pesawat Jepang juga sudah menjatuhkan bomnya di berbagai sudut pertahanan di Midway. Tapi Jepang tidak tahu kalau itu hanya sebuah pengalihan. Di
jam 7:10, Nimitz memerintahkan pasukan udara Midway yang sudah lebih dahulu terbang pergi memberikan serangan dadakan ke kapal Jepang yang tidak jauh dari sana. Ternyata Jepang juga sudah siap dengan serangan balik. Jepang mulai mempertahankan diri dengan segala kemampuannya dan mulai menyerang balik. Peperangan di udara yang epik pun terjadi. Beruntung Jepang dapat mengatasi serangan dadakan dari Amerika dengan 4 kapal perang terkuat mereka. Nagumo, salah satu pemimpin Angkatan Laut Jepang, sedikit khawatir karena dia mendapatkan informasi kalau kapal Amerika berada di posisi yang mereka tidak duga. Dia juga sudah sedikit curiga kalau dia sudah masuk dalam jebakan yang dibuat oleh Amerika. Karena keadaan sudah sangat berbahaya, Nagumo memerintahkan anak buahnya untuk mengganti persenjataan mereka menjadi torpedo dan bom armor untuk melawan serangan balasan Amerika. Jam 7.45, kita diperlihatkan kapal selam Amerika memasuki perairan Midway dan bersiap untuk memberikan serangan dadakan ke kapal-kapal Jepang. Tapi ternyata Jepang menyadari kalau di bawah mereka ada kapal selam Amerika. Jepang langsung membuang bom air. Karena kejadian itu, kapal selam Amerika harus sedikit mundur untuk memberikan jarak dari kapal-kapal Jepang. Di USS Enterprise, Dick Base beserta anggotanya sudah mulai menerbangkan pesawat mereka. Di dalam medan pertempuran, sudah ada juga pesawat-pesawat Amerika lainnya yang sedang menyerang terlebih dahulu. Tapi sayangnya serangan pertama mereka masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Di kapal Jepang sampai saat ini mereka masih belum selesai melakukan perombakan senjata. Dan Dick Base yang sudah masuk di medan pertempuran berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan salah satu kapal Jepang. Di sisi lain kita diperlihatkan Amerika yang terus-menerus menekan Jepang. Seakan Jepang tidak diberikan waktu sedikit pun untuk bernafas tenang selama penyerangan ini. Dick Base dan anggotanya yang sudah tiba di sana bermanuver untuk menjatuhkan bomnya. Walau mereka terus-menerus dihujani tembakan, tapi usaha mereka tidak sia-sia. 3 dari kapal perang Jepang berhasil mereka lumpuhkan. Keputusan Jepang merombak persenjataan mereka malah membawa petaka, karena memakan waktu yang cukup lama, sehingga mereka kehilangan 3 kapal perangnya dan hanya menyisakan 1 saja yang masih bertahan. Di sisi lain, Yamamoto mendengar kabar kalau 3 kapal perang mereka sudah kalah. Yamamoto meminta 1 kapal tersisa untuk menyerang secara maksimal. Setelah Dick Base mengisi bahan bakar, akhirnya dia kembali lagi untuk menghancurkan sisa kapal perang Jepang. Walaupun di sini Dick Base mendapatkan perlawanan yang cukup hebat dari Jepang. Dia tetap tidak menyerah, dan pada akhirnya Dick Base berhasil menjatuhkan bom tepat di tengah dek kapal perang terakhir Jepang. Yamamoto yang mengetahui seluruh armadanya sudah kalah, mulai mempertimbangkan serangan selanjutnya. Dan pada akhirnya dia memilih untuk menarik pasukannya daripada harus kehilangan banyak prajurit. Setelah mendengarkan kabar kalau Jepang menarik mundur pasukan mereka, Layton dan para petinggi lainnya di sana merasa sangat lega karena perang sudah berakhir dan berhasil mereka menangkan. Dan film pun selesai. Kurang lebih itulah alur cerita Midway. Jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah tentang alur cerita ini. Atau kalian bisa memberikan saran ke saya film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Sekian dari saya, see you next video.